Pada saat ini, Desta merasa canggung. Baru saja mengatakan hari ini akan menemani dua wanita ini dan ponsel langsung berdering. Ini pasti ada sesuatu yang penting. Jika hal-hal kecil, biasanya Pamanding bisa menyelesaikannya sendiri tanpa harus menghubungi Desta. Saat Vero dan Citra melihat ini, mereka tersenyum sedih dan menggelengkan kepala. Mengapa tertegun? Cepat jawab telepon. Vero mendorong Desta dengan lembut, nada suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Desta menggaruk kepalanya dengan canggung, lalu mengeluarkan ponselnya dan melirik. Dan ternyata benar, Pamanding meneleponnya. Halo, Pamanding, ada apa? Desta menyesuaikan emosinya dan bertanya. Tuan muda kedua, keluarga Fang baru saja mengirimkan sebuah dokumen dan di dalamnya berisi perencanaan. Aku rasa Anda perlu memeriksanya secara langsung, Pamanding berkata dengan nada suara yang serius. Desta hanya merenung sejenak lalu berkata, aku tahu, aku akan segera datang. Setelah itu, Desta langsung menutup telepon. Vero, Kak Cit, aku mungkin harus pergi ke perusahaan. Desta memandangi kedua wanita itu dan berkata dengan sangat maaf. Meskipun Vero tidak senang, tetapi dia masih membedakan mana yang lebih penting, kemudian mengangguk dan berkata, pergilah, jaga keselamatan dan segera kembali setelah menyelesaikan semuanya. Citra juga tidak mengatakan apa-apa. Dia lebih dewasa dan stabil daripada Vero. Bahkan Vero masih membedakan dengan jelas mana yang lebih penting. Jadi, Citra tentu saja tidak boleh menambah kekacauan untuk Desta saat ini. Desta melirik dua wanita dengan penuh rasa syukur, lalu mengambil pakaian di sofa dan berangkat. Bergegas sepanjang perjalanan tiba di perusahaan, Pamanding dan Mingki sudah menunggunya di kantor. Pada saat melihat Mingki, Desta langsung teringat dengan ciuman wanita itu tadi malam dan bahkan teringat saat wanita itu menawarkan tubuhnya. Hal ini membuat dirinya merasa sedikit panas di sekujur tubuhnya. Sebaliknya, Mingki masih seperti tersenyum seperti biasa dan tidak ada yang berbeda. Hal ini membuat Desta berpikir bahwa kejadian semalam hanyalah ilusi. Tuan muda kedua, ini adalah perencanaannya, Anda lihatlah. Pamanding memegang sebuah tas dokumen di tangannya. Saat melihat Desta datang, dia segera menyerahkannya. Desta mengambil dokumen perencanaan itu dan membacanya dengan cermat. Rencana ini adalah rencana terperinci selanjutnya yang disiapkan oleh Jenderal Tua Fang untuk melawan Geisha Group, tetapi saat melihat poin yang pertama, Desta langsung mengerutkan alisnya. Desta melihat poin pertama dari rencana itu tertulis. Untuk rencana ini, Desta perlu menjadi umpan dan masuk ke dalam Geisha Group untuk menarik perhatian. Kemudian Kirito memimpin kelompok elit keluarga Fang untuk menyelinap ke dalamnya dan mencuri bukti kriminal secara langsung dari Geisha Group. Dan serangkaian rencana di halaman belakang adalah penambahan dan penjelasan tentang poin pertama. Tuan muda kedua, aku rasa rencana ini tidak tepat. Setelah Desta menutup dokumen rencana itu, Pamanding segera berkata. Geisha Group dulunya berawal dari klub Geisha, yang merupakan sebuah kekuatan besar yang telah berkembang dari abad terakhir hingga saat ini. Tidak ada yang tahu ada berapa banyak orang-orang berbakat yang di dalamnya. Ini sangat berisiko jika tuan muda kedua pergi ke sana dan menjadi umpan. Selain itu, kita juga memiliki banyak elit dengan keterampilan yang baik yang bisa diandalkan untuk menciptakan konflik dan menarik perhatian. Tidak perlu sampai Anda melakukan hal yang terlalu beresiko seperti ini secara pribadi. Tidak ada gunanya. Pamanding baru saja selesai berbicara. Desta langsung menggelengkan kepalanya. Kamu juga sudah mengatakannya. Geisha Group sudah berkembang sampai sejauh ini dan tidak ada yang tahu tentang kekuatan yang mereka miliki. Kerusuhan yang biasa-biasa saja tidak bisa menarik perhatian para elit di Geisha Group dan tentu saja tidak bisa menciptakan peluang bagi Kirito untuk menyelinap masuk. Jadi Anda akan bertindak sesuai rencana? Pamanding bertanya dengan cemas dan tidak tenang. Desta berpikir sejenak dan menyeringai. Pamanding, Anda mungkin tidak tahu, sejak aku melindungi dan membantu Sukardi, Geisha Group telah menganggap diriku sebagai musuh.
Mungkin ini adalah pilihan yang terbaik membiarkan aku menciptakan kerusuhan. Jenderal Tua Fang mengatur rencana seperti itu. Menunjukkan bahwa dia sudah tahu perselisihan antara aku dan Geisha Group, atau bisa jadi, segala sesuatu yang terjadi di kota Yunhai tidak bisa lepas dari pengamatannya. Tapi, Paman Ding membuka mulutnya dan ingin membujuk Desta untuk mempertimbangkannya kembali, tetapi Desta mengulurkan tangan dan menghentikannya. Paman Ding, aku tahu apa harus aku lakukan, kamu jangan terlalu cemas. Waktu yang direncanakan adalah malam ini. Ketua Geisha Group akan bertemu dengan seorang tokoh penting di ruang konferensi Geisha Group. Menurut intelijen, pihak lawan kemungkinan besar adalah anggota penyelundupan dari segitiga emas, selain itu, jabatan juga tinggi. Jika pada waktu yang sama, kita bisa mengumpulkan bukti kriminal dari Geisha Group dan kemudian menangkap anggota penyelundupan itu, maka ini bisa dibilang keuntungan yang tidak terduga. Tuan muda kedua, biarkan aku pergi bersamamu. Pada saat ini, Mingki berkata dengan nada ringan. Desta meliriknya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak perlu, kamu lebih baik di sini saja dan mengatur para elit yang akan mengambil alih posisi Geisha Group. Kita melakukan pekerjaan kita masing-masing, kita harus meruntuhkan Geisha Group. Jika Geisha Group sudah tiada, maka gedung Sky kita akan menjadi penguasa di kota Yunhai. Dalam kompetisi pewaris berikutnya, persentase untuk kemenanganku juga akan meningkat tinggi. Aku tahu, aku akan memilih orang yang paling cocok. Mingki merenung sejenak dan berkata dengan tegas. Melihat Desta sudah membuat keputusan, Paman Ding juga tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dia sangat mengerti tentang Desta. Keputusan yang dibuat oleh Desta. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Tetapi pada saat yang sama, Desta juga tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada kepastian, karena keadaan sudah begini, jadi Paman Ding hanya bisa memilih percaya padanya. Setelah mengantar Paman Ding dan Mingki pergi, Desta segera berjalan ke ruang istirahatnya dan duduk bersila di tempat tidur untuk bermeditasi. Tidak mengherankan, malam ini pasti akan terjadi sebuah peperangan besar dan dia harus membawa keadaannya ke puncak. Waktu berlalu dengan cepat dan langit menjadi gelap dalam sekejap mata. Desta bangun dari meditasinya dan langsung turun ke lantai bawah gedung Sky. Paman Ding telah lama menunggu di sini. Saat melihat Desta keluar, dia segera melangkah maju dan berkata, Tuan muda kedua, orang yang dikirim oleh keluarga Fang untuk menjemputmu telah tiba. Aku tahu, aku akan pergi sekarang. Desta mengangguk dan berjalan langsung menuju mobil hitam berbendera merah yang ada di depan pintu. Halo, Tuan Chu. Di sebelah mobil berbendera merah, ada seorang pria yang mengenakan kacamata, berpenampilan seperti seorang kutu buku, tersenyum dan menyapa. Desta merespons dan langsung masuk ke dalam mobil. Pihak lain tidak banyak bicara dan langsung mengemudi ke arah rumah tua Fang. Setengah jam kemudian, Desta melihat Jenderal Tua Fang yang kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Desta, tuan muda sepertimu, aku mengatur dirimu menjadi umpan, apakah hatimu merasa tidak senang? Saat bertemu lagi dengan Desta, Pak Tua Fang menghilangkan status dirinya dan berbicara dengan sangat alami, seolah-olah sedang berkomunikasi dengan seorang teman. Desta menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tenanglah, Jenderal Tua, aku tahu misi ini sangat penting, menjadi umpan sangat berbahaya, tetapi Kirito menyelinap ke dalam perusahaan itu untuk mengumpulkan bukti kejahatan juga sama bahayanya. Jika cucu Anda saja tidak keberatan, bagaimana mungkin aku akan keberatan? Mendengar perkataannya, Jenderal Tua Fang tiba-tiba tertawa sangat keras. Kirito di samping juga menepuk bahu Desta, mengartikan bahwa dirinya tidak salah menilai orang. Ketika Jenderal Tua Fang hendak berbicara, seorang pengikut tiba-tiba masuk dari luar pintu dan melangkah maju dengan kepalan tangan. Jenderal Tua, rencananya telah berubah. Perubahan apa? Jenderal Tua Fang mengerut alis dan bertanya kepada bawahannya. Iya Pak. Objek target kita sepertinya juga mengetahui bahwa malam ini akan terjadi perubahan. Sehingga dia mengundang semua pengusaha berkedudukan di kota Yunhai ke dalam perusahaannya, katanya akan mengadakan sebuah acara pameran, bawahan tersebut menjawab dengan nada rendah. Rupanya begitu.
Reaksi Jenderal Tua Fang menjadi dingin. Dia tertawa ringan dan berkata, melakukan urusan kegelapan dengan terang-terangan. Valora lumayan seru juga. Ada keberanian tetapi juga teliti, pantas saja bisa mengambil alih keuntungan barang penyelundupan dalam waktu yang begitu lama, dan bahkan tidak ketahuan oleh pihak kepolisian. Kakek, jadi rencana kita perlu berubah juga. Saat ini Kirito yang berada di sampingnya langsung bertanya. Begitu banyaknya pengusaha berkedudukan di kota Yunhai yang masuk ke dalam Geisha Group dalam waktu sekaligus. Sehingga baik rencana Desta yang menimbulkan keributan maupun rencana dirinya yang diam-diam menyelinap dan mengumpulkan bukti, semuanya akan menjadi lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Apabila mereka menghadapi keadaan berbahaya dalam rencana sebelumnya, mereka dapat langsung menyelesaikannya dengan tindakan kekerasan. Namun saat ini tempat tersebut malahan telah mengumpulkan begitu banyaknya orang yang berkedudukan. Apabila bertindak kekerasan secara langsung, pastinya akan menimbulkan kematian yang tidak terduga. Semua pengusaha ini adalah orang yang paling berkedudukan kota Yunhai, bukannya seluruh kota Yunhai akan menjadi kacau balau apabila mereka terjadi sesuatu. Jenderal Tua Fang juga termenung untuk memikirkan permasalahan ini, sepertinya sedang merenungkan apakah perlu mengubah susunan rencana kali ini. Menurut aku tidak perlu mengubah rencana. Desta yang terdiam sejak tadi tiba-tiba membuka mulut. Jenderal Tua Fang dan Kirito sama-sama menatap Desta dengan tampang kebingungan, jelasnya sedang menanti penjelasannya. Desta mengeluarkan ponsel dan tersenyum sekilas kepada mereka berdua. Pada barusan, aku juga menerima undangan dari Geisha Group, kelihatannya Valora sudah tidak sabar untuk menyerangku. Kebetulan kita boleh mengatur sebuah jebakan di dalam perangkap ini. Seandainya dia mau menyerang aku sudah pasti akan membela diri. Dengan begitu wajar juga kalau keadaannya menjadi kacau. Valora juga tidak akan banyak berpikir apabila aku sengaja mencarinya dan menimbulkan pertikaian, dengan kepintaran Valora sudah pasti akan menjadi waspada. Masuk akal juga. Jenderal Tua Fang mengangguk dan berkata dengan nada berat, dengan begini, Valora juga akan fokus menyerangmu, Kirito akan lebih mudah dalam menyelidiki bukti kriminal. Namun dengan logika yang sama, keadaan Desta akan semakin berbahaya. Semua orang di tempat adalah orang yang pintar. Sehingga mereka tidak banyak membantah lagi mengenai usulan tersebut. Seandainya Desta telah mengusulkan untuk mengatur perangkap ini, tandanya dia telah melakukan persiapan penuh, kesannya malah tidak mempercayai Desta apabila mereka terus melarangnya. Baik. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ketika Desta tiba di Geisha Group, Kirito juga akan bergerak secara langsung. Semoga kalian semua dapat memperhatikan keselamatan diri dan bisa memenangkan peperangan ini. Kedua tangan Jenderal Tua Fang sedang menahan pada pegangan kursi roda. Punggungnya menjadi sedikit tegap, nada bicaranya tidak terkesan keras, namun membawa kesan yang sangat bersemangat. Desta dan Kirito saling bertatapan, setelah itu langsung meninggalkan keluarga Fang. Desta harus memperhatikan keselamatan. Setelah masalah ini berhasil terselesaikan, kita baru minum bersama lagi, sekalian membahas masalah adikku, di luar rumah tua keluarga Fang. Kirito memeluk pundak Desta dan berkata dengan bersenang hati. Desta terbengong sejenak, lalu bertanya lagi, masalah Fang Mei? Fang Mei kenapa? Kamu masih mau berpura-pura lagi? Kirito melototnya dan berkata dengan nada merajuk, sejak kejadian sebelumnya, orang keluarga Ding sangat emosi. Mereka bersikeras melarang Ding Don berinteraksi dengan Fang Mei. Sudahlah kalau begitu. Tetapi Fang Mei sendiri seolah-olah juga telah terjerumus. Setiap harinya duduk di dalam kamar dengan gaya termenung, jelas sekali sedang jatuh cinta. Dengan begini kamu masih tidak perlu bertanggung jawab ya? Aku yang bertanggung jawab. Tanda seru petik 2. Reaksi wajah Desta langsung menjadi suram. Lalu dia berkata dengan gaya kasihan, Kak Kir. Kakak Kirito, kamu harus mengerti dengan keadaanku, kamu pasti sudah bisa menebak kejadian sebelumnya itu, aku juga terpaksa, kenapa harus bertanggung jawab pula? Di rumahku sudah ada 2 orang, kalau bertanggung jawab lagi bukannya harus poligami ya, ini melanggar hukum. Aku tidak mau tahu, siapa suruh kamu tidak mendorong dia pada saat itu, cari mati sendiri.
Kirito mengelus sinis, lalu mendorong Desta dan berkata dengan nada dingin, sama sekali tidak ada keramahan pada barusan. Namun sebelum Desta mulai mencurahkan kesusahannya, dia langsung berdiri dan meninggalkan tempat, menyisakan Desta sendiri yang sangat kesusahan. 1 jam kemudian, Desta mengenakan setelan jas yang rapi, lalu membawa mobil dan tiba di depan gedung Geisha Group. Ini pertama kalinya Desta berkunjung ke Geisha Group, dia mengangkat kepala dan menatap bangunan tinggi di depan matanya. Saat ini Desta tidak bisa bertahan untuk mengeluh. Menilai kecerahan masa depan berdasarkan penampilan. Gaya Geisha Group sama sekali tidak salah bersaing dengan gedung Sky miliknya. Ditambah lagi Geisha Group telah lama berkembang di dalam kota Yunhai. Kekuasaan kegelapan sudah mencapai batasan yang mengerikan, saat ini dirinya menerobos pintu neraka tersebut dengan begitu saja, kesannya memang seperti mencari mati sendiri. Desta menggeleng kepala untuk menghapus pemikiran aneh di dalam otaknya, lalu terus beranjak ke dalam Geisha Group. Pada saat ini, tempat parkir yang berada di depan Geisha Group telah dipenuhi dengan berbagai jenis mobil mewah. Berbagai lelaki dan wanita yang berkedudukan beranjak turun dari mobil, lalu bergandengan tangan dan masuk ke dalam gedung Geisha Group. Lelaki yang berdiri di depan pintu untuk menyambut tamu dengarnya adalah General Manager Geisha Group, sepertinya bernama Kuyang. Orang tersebut adalah orang kepercayaan Valora. Pada saat Desta tiba di hadapan Kuyang, senyuman di wajah Kuyang menjadi kejang seketika. Namun sejenak kemudian langsung berubah normal. Selamat datang Tuan Muda Gedung Sky. Kedatangan Tuan Desta ke perusahaan kami memang merupakan keberkatan bagi kami. Semoga malam ini Anda dapat memiliki pengalaman kunjungan yang bersenang hati. Apabila ada sesuatu yang kurang memuaskan, silakan langsung mencariku saja. Setelah berkata demikian, berbagai pengusaha berkedudukan yang berada di sisinya langsung mengalihkan tatapannya pada tubuh Desta. Jelasnya sangat penasaran terhadap pengelola Gedung Sky yang muncul secara tiba-tiba ini. Dia Tuan Muda Gedung Sky ya? Apa tidak terlalu muda ya? Haha, kamu jangan melihat dari usia. Orang yang bisa menjadi pengelola Gedung Sky, kemampuannya pasti juga luar biasa. Benar sekali. Mengenai tindakan meredakan kekacauan internal di Gedung Sky pada sebelumnya, aksi dirinya bagaikan tayangan sinetron. Aku berada di tempat dan menyaksikan dengan kedua mataku sendiri. Suara berbisikan mulai terdengar, ada yang tidak acuh terhadap Desta, ada juga yang sangat mengagumi Desta. Desta tidak berkenan dengan kata-kata mereka, dia hanya terus melangkah ke dalam departemen internal perusahaan. Mengenai acara pameran malam ini, dengarnya Valora telah mengoleksi berbagai barang antik di luar negeri, saat ini sedang memajangkan barang antik tersebut di dalam ruang pameran lantai 2 perusahaan. Rencananya setelah acara pameran ini mereka juga akan mengadakan sebuah acara lelang. Tujuannya agar orang yang menyukainya dapat ikut lelang secara adil, pembeli dengan harga tertinggi akan mendapatkan barang tersebut. Katanya juga bisa menggantikannya dengan barang yang memiliki nilai harga setara. Intinya acara ini menampakkan kesan acara lelang, namun tidak ada prosedur seperti acara lelang. Dengarnya setelah menyaksikan pameran tersebut, Valora juga menyiapkan sebuah acara spesial untuk semua hadirin, namun tidak ada yang mengetahui isi dari acara tersebut, hanya mengetahui bahwa acara ini akan sangat seru. Setelah menyimpan pemikiran di dalam otaknya, Desta langsung masuk ke dalam lift dan tiba di lantai 2, lalu berjalan sesuai petunjuk dan tiba di ruang pameran. Luas pameran hampir sebesar lapangan basket, pertengahan lapangan telah selesai dibereskan, saat ini sedang memajang sebuah stan kaca. Pada setiap celah Kisi akan memajang sebuah barang antik. Dengan melihat gaya barang antik yang begitu klasik, dapat diketahui bahwa Valora telah menghabiskan dana yang besar untuk acara kali ini, bagaimanapun rata-rata barang pajangannya adalah barang antik yang asli. Sebenarnya tidak sulit dimengerti apabila direnungkan. Ada istilah yang mengatakan bahwa tidak ada keberhasilan yang datang tanpa risiko. Apabila Valora menggunakan barang palsu untuk mengelabui para hadirin, pastinya ada yang mencurigai tujuan dirinya dari acara hari ini. Bagaimanapun hadirin hari ini semuanya adalah pengusaha yang paling berkedudukan di kota Yunhai, kelicikan orang tersebut telah mencapai batasan tertinggi. Desta menyimpan renungan di otaknya. Lalu mulai berjalan di sekeliling pameran dengan tidak konsentrasi, dia sambil mengawasi keadaan sekeliling dan sambil berpura-pura tertarik terhadap barang pajangan di pameran ini.
Namun setelah menilai pada sekeliling ruangan, dia menyadari bahwa sebenarnya barang tersebut hanya barang biasa saja, meskipun merupakan barang antik yang asli, namun tidak ada nilai untuk mengoleksi. Pada saat ini, alat komunikasi di telinganya mulai bergetar, suara Kirito muncul di dalam telinganya. "Desta, bagaimana keadaan tempatmu?" Desta melirik keadaan sekeliling, lalu tersenyum ringan dan berkata, "Sangat tenang dan ramai." Kirito terdiam sejenak, lalu berkata lagi, "Kamu sudah tiba di sana, Valora tidak keluar untuk bertemu denganmu. Mengapa dia harus bertemu denganku?" Desta tersenyum dan berkata, "Ada begitu banyaknya pengusaha berkedudukan yang berada di sini, apabila dia sengaja mencari aku, bukannya menampakkan kesan perlakuan spesial. Apabila aku terjadi sesuatu di sini, bukannya semua orang akan curiga bahwa dirinya adalah pelakunya. Terus kamu jangan lupa dengan tujuan sebenarnya dari pemeran unik ini. Saat ini dia tidak ada di tempat, kemungkinan besarnya sedang bertemu dengan penyelundup yang berasal dari segitiga emas. Masuk akal juga, jadi bagaimana kamu membuat keributan di sini?" Kirito bertanya lagi. Apabila Valora tidak bertemu langsung dengan Desta, bagaimana Desta bisa menimbulkan kekacauan di tempat ini? Apabila tidak terjadi kekacauan, dirinya dan tentara keluarga Fang sama sekali tidak bisa menyelinap ke dalam Geisha Group. "Jangan buru-buru." Desta sedikit memejamkan matanya dan berkata, "Dia pasti akan mencari kesempatan untuk menyerangku, sampai saat itu sudah pasti akan sangat kacau." Setelah berkata demikian, Desta terdiam sejenak lalu tersenyum sinis, "Lagi pula tidak ada yang menyatakan bahwa kekacauan ini harus berhubungan langsung dengan Valora kan? Apa maksudnya?" Kirito masih belum menyadari maksud Desta, namun ketika dia ingin bertanya lagi, Desta telah memutuskan sambungan alat komunikasinya. Di dalam ruang pameran, Desta berjalan ke belakang beberapa orang lelaki. Beberapa orang ini sepertinya sedang bertengkar karena barang tertentu. Salah satunya adalah orang yang sangat dikenalnya, yaitu LeBron. Ternyata LeBron juga akan menghadiri pameran kali ini. Apabila dia tidak salah menebak, seharusnya LeBron datang berkunjung atas perintah Bisen Lee. Sepertinya Bisen tidak akan menghadiri pameran kali ini lagi. Bagaimanapun saat ini Bisen dan Valora sedang merebut jabatan pengelola Geisha Group. Pertikaian mereka berdua telah lama terjadi, kedendaman tersebut sudah tidak dapat terselesaikan. Mereka berdua saling bekerja sama untuk saat ini hanya dikarenakan demi keuntungan bisnis. Jika tidak demikian, mereka bahkan tidak ada kemungkinan untuk bertatap muka lagi. Pada saat ini, LeBron bersama kedua orang temannya sedang menghalangi seorang anak muda yang berpakaian biasa. Wajahnya menampakkan reaksi bermain yang sangat jelas. "Hanta. Keluarga Han telah terjatuh hingga keadaan saat ini. Tetapi malah bisa menerima undangan dari Valora. Mungkin otak Valora sedang bermasalah, apa keuntungannya juga dia mengundang dirimu?" LeBron memeluk kedua lengannya, lalu tersenyum sinis dan berkata, "Benar sekali. Keluarga Han yang sudah terjatuh ke dalam kalangan kesusahan. Masih tidak segan untuk menghadiri pameran seperti ini ya? Kamu tidak menanyakan hak hadir dirimu sebelum menginjak ke dalam pameran ini ya? Benar-benar lelucon sekali. Bagusnya kamu lebih sadar diri lagi, langsung pergi juga dari tempat ini, jangan salahkan tangan kami yang tidak segan kalau tidak mau menurutinya." Setelah mendengar penghinaan ketiga orang tersebut, wajah lelaki yang bernama Hanta langsung menampakkan reaksi terhina. Awalnya keluarga Han juga merupakan salah satu keluarga berkedudukan di kota Yunhai. Saat itu Hanta juga merupakan tuan muda Han yang sangat dihargai oleh semua orang. Namun kejahatan sifat manusia memang di luar dugaan. Pada perjalanan untuk membahas bisnis, pimpinan keluarga Han yaitu Han Raja meninggal dunia karena tertabrak mobil oleh seseorang secara sengaja. Sementara semua rahasia beserta bisnis perusahaan keluarga Han tersebut hanya dikelola oleh Han Raja yang juga sebagai ayahnya Hanta. Dikarenakan malapetaka yang datang secara tiba-tiba ini, keluarga Han mengalami tekanan yang sangat besar. Kenyataannya bukan hanya demikian. Beberapa keluarga yang bertentangan dengan keluarga Han pada sebelumnya juga ikut mencelakai keluarga Han. Mereka bukan hanya merebut semua pelanggan keluarga Han dalam segi bisnis. Malahan juga merebut hak milik semua aset dan sumber daya milik keluarga Han. Tindakan ganas bagaikan binatang ini sangat mengerikan. Dalam pertengahan kejadian ini, orang yang paling kejam adalah keluarga Bisen Lee.
Dikarenakan pada saat itu keluarga Bisen juga sering bertentangan dengan keluarga Lee dalam segi bisnis, sehingga Bisen terus menanti kesempatan untuk membalasnya. Sejak saat itu, kedudukan keluarga Han di kota Yunhai menjadi semakin menurun. Saat ini bahkan sulit sekali untuk mempertahankan sebagai keluarga kategori kedua, takutnya pada tidak lama yang akan datang, keluarga Han akan bangkrut dan berpecah belah. Setelah Han Raja meninggal dunia karena ditabrak oleh seseorang, ibunya Hanta tidak sanggup menahan tekanan tersebut, dengarnya dia langsung pingsan di tempat setelah mengetahui informasi ini. Dokter mengatakan bahwa penyebabnya adalah tekanan batin. Sehingga kemungkinan untuk sadar dari koma juga sangat kecil. Apabila tidak dapat membangunkan ibunya dalam waktu 1 bulan, ibunya Hanta akan mengalami gejala kematian otak dan berubah menjadi orang koma yang sebenarnya. Kedatangan Hanta pada hari ini juga memiliki alasannya, dengarnya di dalam pameran ini akan memajangkan sejenis obat yang dapat membangunkan orang koma. Demi ibunya sendiri, Hanta hanya bisa menggigit gigi dan mencoba untuk membelinya. Namun ternyata ketika dia baru menemukan obat tersebut di tempat pajangan, Libron dan teman-temannya sudah datang untuk menginjak harga dirinya. Hanta berusaha menekan kedendaman di dalam hatinya, lalu memanggil petugas di tempat dan berkata, "Berapa harga obat ini? Aku mau beli." Pada saat berbicara, Hanta sekalian menunjuk pada sebuah kisi yang berada di paling sudut. Di dalamnya ada sebatang obat berbentuk tumbuhan kehijauan. Di bawah 3 helai daun tersebut ada 3 biji buah-buahan yang berwarna merah, kelihatannya sangat unik sekali. Petugas melirik sekilas pada obat tersebut. Lalu langsung berkata, "Tuan Han, Direktur kami menentukan obat tersebut dengan harga 1 miliar, dikarenakan tidak ada pembeli lain yang menawarkan harga beli, sehingga Anda bisa membeli barangnya secara langsung." Hanta menghela nafas lega setelah mendengar demikian. Sebelum berkunjung ke pemeran ini, dia sudah menggali informasi mengenai harga jual obat tersebut. Sehingga dia juga telah menyiapkan uang 1 miliar untuk membelinya. Apabila tidak ada kendala lainnya, dia pasti bisa membeli obat tersebut. Namun ketika dia sedang melakukan pembayaran, suara Libron yang penuh dengan nada mengejak malah muncul lagi. "Sebentar, siapa bilang tidak ada yang berminat dengan rumput ini lagi? Aku juga berminat, bagusnya lelang saja sesuai dengan aturannya." Reaksi wajah petugas tersebut berubah seketika. Hanta juga membuka lebar kedua matanya dan terus melotot Libron dengan tatapan kejam. "Libron, apa maksudmu?" "Apanya yang apa maksudnya?" Libron menggerakkan pundak. Lalu tersenyum sinis dan berkata, "Peraturan di dalam pemeran ini yaitu, orang yang berminat dapat membuka harga penawarannya. Apabila ada beberapa orang yang berminat terhadap barang jualan ini, keputusannya juga sangat adil. Pembelian dengan harga tertinggi akan mendapatkan barangnya. Meskipun aku tidak tahu dengan manfaat rumput ini, tetapi halaman rumahku kebetulan sedang kosong, sehingga aku membelinya untuk menanam di halaman rumahku. Anggap saja seperti menanam bunga, tidak boleh ya?" Setelah selesai berkata, dia menoleh dan menatap petugas barusan. "Barusan kamu bilang harganya 1 miliar kan? Kalau begitu aku menawarkan dengan harga 10 miliar. Kamu tanya dulu apakah Tuan Mudahan akan menambah harga penawarannya atau tidak. Seandainya tidak mau menambah harga penawarannya lagi, kamu langsung bungkus saja barangnya untukku." Wajah Hanta menjadi pucat seketika setelah mendengar kata-kata Libron. Saat ini keluarga Han sudah sulit untuk mempertahankan kedudukan dasarnya. Dia bahkan mengumpulkan uang 1 miliar ini dengan menjual barang berharga di rumahnya. Uang 10 miliar sama sekali tidak seberapa kalau bagi dirinya yang dulu. Namun bagi dirinya yang saat ini, 10 miliar ini sama saja seperti angka mustahil. Akan tetapi obat tersebut adalah kesempatan satu-satunya untuk menyembuhkan nyawa ibunya. Dia benar-benar tidak sudi apabila melepaskannya dengan begitu saja. Namun pada saat dia merasa putus asa dan kecewa, dia mendengar sebuah suara yang datar. "Seru sekali, aku juga berminat dengan tumbuhan ini. Aku menawarkan harga 100 miliar untuk membelinya. Libron, apakah kamu masih mau menambah harga penawarannya lagi?"